Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik atas kebersamaanmu kepada kami semua anak-anak. Satu minggu lamanya, siang dan malam. Engkau memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, baik secara rohani, terlebih-lebih secara jasmani. Dan itu semua akan anugerahmu kepada kami, anak-anakmu yang hina dan berdosa ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan, bersujud di depan. Ini kami tidak layak, tidak pantas untuk menyebut namamu. Karena kami sadar, kami hanya manusia debutan yang hina dan berdosa dari antara semua manusia yang telah Engkau ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun yang tidak, satupun tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami, berbelas kasihanlah, suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami mohon, urapilah bibir lidah kami. Berikanlah kami hikmat yang daripada Engkau, sehingga bukan kami lagi yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang akan berkata-kata untuk menuntun apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah dunia yang saat ini. Segala kuasa kegelapan, roh-roh penggulung di udara, roh-roh dunia, terlebih-lebih roh kegantungan yang membuat kami tidak fokus untuk mendengarkan kebenaran firman. Kesibukan hati pikiran kami, jauhkan segala kuasa-kuasa yang akan menawan roh kami. Saat ini kami sepakat, kami seiman dan seroh. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan kami mohon perlindungan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan benteng kami dengan tiang api-Mu di malam hari ini, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan singkat kita pada malam hari ini, kita kutip bersama dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke 5. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-5. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bersama-sama membacakannya di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, pengantin-pengantin Kristus, dan terlebih-lebih salam Elohim buat kita ketiga pasukan. Dan kami menyapa salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami.
Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Selamat bergabung, selamat malam, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, sembah, sujud, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan judulnya di sini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan kita mengerti bahwa beberapa minggu sebelum ini kita sudah merayakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur dan sudah mengalahkan maut. Dengan Tuhan Yesus bangkit dan berkuasa di bumi di surga, berarti kita juga anak-anaknya yang setia taat sudah memiliki kuasa seperti yang sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Kita masing-masing pribadi pasti bisa mengalahkan. Sekalipun maut, sekalipun nyawa taruhannya, kita akan takut dan gentar. Namun setelah itu, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena mereka percaya sebagian bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan atau Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama, bahwa setelah 3 hari dia bangkit kembali. Dari antara ke-12 murid ini, ada yang bertahan sampai Tuhan Yesus bangkit, dan ada juga sebagian yang tidak bertahan. Artinya, yang ke-12 orang, 1 orang Yudas, berarti tinggal 11 orang. Nah, pada saat itu, mereka yang 11 orang ini, semua pengikut Tuhan Yesus, yang sudah diajarkan siang dan malam, bagaimana yang dikatakan dengan iman, percaya sebelum melihat. Ketika kita percaya sebelum melihat, berarti itu yang dikatakan iman. Sedangkan roh dunia yang berasal dari dunia, melihat baru percaya. Jadi, ada 2 perbedaan. Dan dari antara ke-11 murid-murid ini, terjadi 2 hal yang berbeda. Sekalipun mereka sekalian sehaluan pengikut Tuhan Yesus yang dipilihnya sendiri. Sebagian yang melihat baru percaya, dan ada juga yang percaya sebelum melihat. Dan ada juga yang pada saat itu mereka percaya, dan setelah itu dan sudah lagi tidak percaya. Artinya ibarat angin atau masuk melalui telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Nah, kita saat ini tidak seperti begitu. Namun diingatkan, diupamakan kepada kita bahwa seharusnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, pasti murid-murid ini bersukacita sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini di ayat pertama, kedua, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi dijelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya ada beberapa hal. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lainnya. Jadi di sini Tuhan Yesus sekalipun secara jasmania di mata murid-muridnya, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Dan sebagian yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengatakan bahwa dia bangkit kembali. Namun ada yang percaya sebelum melihat, dan ada juga yang tidak percaya sebelum melihat. Jadi dari antara mereka ini ada yang baru percaya sebelum melihat, dan ada juga yang tidak percaya sama sekali sebelum melihat. Bahkan ada sama sekali yang tidak bisa melihat. Sama seperti saat ini. Tuhan Yesus, dia menyamar. Sama seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya dengan menyamar, dengan memakai wajah yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu. Dari mana kita tahu? Di ayat berikutnya ini bahwa mereka tidak tahu siapa
itu yang sedang berdiri. Nah, terjadi saat ini juga. Sudah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada di tengah-tengah kita, memakai wadah Bapa di Tuhan Kurahanto. Sebagian dari kita orang percaya. Ada yang percaya, dan ada juga yang mengatakan itu tidak benar. Nah, sama seperti yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus di zaman dahulu kala. Namun di sini Bapak Ibu, ditegaskan kepada kita bahwa ini terjadi dari antara yang 11 orang yang dipilih, yang diutus untuk menjadi saksi baginya. Bukan secara umum atau seluruh dunia, bukan, tapi hanya secara khusus. Mereka yang diutus. Sama seperti kita. Anak-anak Tuhan di ketiga pasukan. Dan anak-anak Tuhan di luar sana. Yang akan mengetahui sesuatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Walaupun sebagian kita tidak melihat. Secara ketemu, secara berhadapan. Dan lewat udara. Kita ada pertemuan di udara. Lewat live kita bertemu di udara. Dan kita bisa merasakan kehadirannya. Dan bisa kita melihat lewat penglihatan. Ketemu lewat mimpi. Ketemu lewat pendengaran. Dan ada juga sebagian yang tidak pernah melihat lewat penglihatan, pendengaran, dan mimpi. Nah, sama seperti yang terjadi kepada antara murid-murid Tuhan Yesus zaman itu. Saat ini kita diingatkan bahwa itu juga terjadi kepada kita yang setia taat mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Di ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kita berbicara secara jasmani yang dilihat, artinya ini yang dikatakan menangkap ikan artinya nelayan, kebutuhan jasmani. Nah, sementara secara rohani ini adalah suatu tanggung jawab murid-murid Tuhan Yesus yang mengaku percaya menjadi saksi baginya untuk memberitakan suara sukacita, suara kebenaran yang sudah diajarkan kepada mereka sekian lama oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam hal melakukan ini, artinya mereka lupa akan yang dikatakan segala sesuatu harus kita mengandalkan Tuhan. Sehingga apa kata Simon Petrus kepada mereka? Aku pergi menangkap ikan. Secara jasmani kita berbicara. Berarti dari antara mereka yang percaya ini, artinya kembali lagi terikat dengan atau kembali tanpa sadar kembali lagi ke kehidupan lama sebelum Tuhan Yesus memilih mereka menjadi murid-muridnya. Teringat kembali bahwa mereka sebelum Tuhan Yesus memilih mereka ada yang sedang nelayan, pemungut cukai dan lain-lain. Jadi setelah mereka tidak melihat dengan mata Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi menurut pemahaman mereka. Mereka lagi tanpa sadar kembali lagi ke kehidupan lamanya. Artinya sehingga hanya Petrus dan akan ikutan yang lainnya. Nah, begitu pula kita saat ini Bapak Ibu. Secara jasmani ayat yang ketiga ini dan secara rohani ada dua hal kita diingatkan. Bukan diajarkan, karena kalau diajarkan ya kita semua sudah mungkin kita yang mengajarkan, bukan lagi kita hanya seorang yang diajarkan. Jadi hanya diingatkan bahwa secara jasmani kita berbicara. Terjadi juga saat ini yang sudah pernah terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kembali ke kehidupan lama. Karena sudah lagi tidak ada yang dikatakan firman Tuhan itu sudah mulai pudar atau sudah mulai tidak percaya karena firman Tuhan itu bukan seperti kita membeli dan menjual.
Kita membeli langsung kasih uang dan langsung kita ya sudah pulang. Artinya tidak bertahan. Sementara yang dikatakan firman Tuhan yang bertahan sampai kesudahannya. Mungkin kita 1 tahun atau 6 bulan kita merasa capek, ini sudah capek Tuhan. Sehingga tanpa sadar firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu sendiri, kita menjauh dan tanpa sadar kita kembali ke dosa masa lalu. Itu secara jasmani. Dan secara rohani kita melakukan pelayanan sama seperti menangkap ikan. Itu lambang secara simbol secara roh. Di balik itu walaupun kita juga berapi-api untuk melayani, namun kunci kebenaran firman Tuhan di akhir ayat yang ketiga ini, mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti baik secara jasmani, baik secara rohani, walaupun kita merasa melayani sampai ujung dunia ke ujung dunia, berarti tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan apa-apa. Hanya yang kita rasakan adalah kelelahan dan kita menganggap bahwa ini sudah suatu upah di hadapan Tuhan. Padahal menurut kebenaran firman Tuhan, walaupun 1 malam di hadapan Tuhan, sama sekali tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita menyampaikan kebenaran itu hanya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Kita bersemangat setiap saat melayani ke sini, ke sana. Dan semua firman Tuhan kita kupas, tapi kita tunjukkan kepada orang lain, mulai dari di sebelah kiri kanan kita. Sehingga kita seakan-akan tidak terikat dalam hal ini. Nah, sehingga upahnya sama sekali tidak ada apa-apanya. Itu secara rohani kita diingatkan. Dalam kita menyampaikan harus kita dulu belajar dalam diri kita sendiri. Sehingga bisa kita mendapatkan upah. Nah, kalau kita hanya mengatakan, tapi kita mengklaim diri kita ini, saya ini siang dan malam tidak pernah henti-henti melayani anak-anak Tuhan, melayani Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, menghibur yang berduka. Padahal kita hanya mengatakan dan tidak pernah menghidupkan. Artinya di mata Tuhan itu sama saja tidak ada apa-apanya. Yang kita rasakan hanya merasa Tuhan itu semakin jauh. Kita semakin melayani dan kita semakin tidak merasakan. Seakan-akan Tuhan itu jauh. Karena kita mengatakan dan tidak melakukan. Apalagi kalau firman Tuhan ini kita mengutip yang membuat kita dihargai. Supaya kita terlihat dipuji. Oh, ini pintar untuk menjelaskan dan bisa ditangkap oleh logika. Padahal iman itu tidak bisa dipahami oleh logika. Nah, di sini lagi ada perbedaannya. Sehingga tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu pula secara jasmani, Bapak Ibu. Ketika kita meninggalkan Tuhan, sekalipun kita banting tulang, siang dan malam, tanpa henti. Kita berusaha supaya saya naik jabatan, saya punya harta, punya mobil, punya pesawat, dan banyak lagi. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, artinya sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Sama sekali kita itu ibarat pelita yang tidak ada minyak. Nah, kita saat ini diingatkan, kita sedang berjalan, hanya perbedaan yang terjadi, Bapak Ibu. Saat ini juga kita sedang berjalan saat ini. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita juga, apakah kita melayani baik secara jasmani dan rohani? Dan sebelum kita melayani, kita mulai dari diri kita sendiri. Baru kita menjadi saksi bagi seluruh bangsa. Diteruskan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sehingga karena tadi, yang pertama secara jasmani, terikat lagi, kembali ke dosa, ke kehidupan yang mewah sebelum bertobat. Artinya, tanpa sadar, sudah lagi tidak percaya kebenaran itu. Sehingga dianggap itu lagi kesesatan.
tanpa sadar dalam diri saya itu terjadi. Saya tidak berani tunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku. Saya yakin saudariku pasti bisa menjaga ini. Tapi namun dalam diri saya sendiri, ini bukan hanya kadang, tapi sering terjadi Bapak Ibu. Kita diingatkan secara jasmani, secara rohani. Kita juga diingatkan dalam melayani. Artinya, jangan sampai kita mendapatkan upah kita untuk dipuji oleh sesama kita. Atau kita memahami secara tafsiran sehingga iman itu menjadi peraturan. Nah, kalau saya katakan, contoh Bapak Ibu, dalam hal penyembahan, persembahan. Nah, bukan persembahan itu yang membuat orang bisa mendapat keselamatan. Jadi, hanya buah dari seorang yang beriman. Dia memberi persembahan. Kalau harta itu yang membuat orang menjadi selamat, berarti kita ini tidak masuk daftar. Karena paling miskin di dunia ini, atau mungkin ya sedang-sedang cukup dapat uang makan minum. Nah, masih banyak di luar sana yang uangnya besar, kaya, dan lain-lain jabatannya. Bisa itu yang lebih didularkan daripada kita. Jadi ini berbicara ada dua hal. Secara jasmani terikat dan secara roh sama-sama terikat. Dalam hal melayani artinya jangan kita mendapatkan pujian manusia kepada kita. Dan yang kedua, jangan kita hanya mengatakan. Karena itu yang kita kehendaki supaya kita dipuji, makanya tersembunyi bagi kita bahwa kita menganggap diri kita yang benar, dan ini semua hanya ditujukan kepada orang lain, mulai dari sebelah kanan dan sebelah kiri dan lainnya. Jadi sehingga kita tidak merasa bahwa firman Tuhan itu kita yang terlebih dahulu menghidupkannya. Nah, begitu pula secara jasmani, artinya ketika kita melakukan segala hal secara jasmani ini tanpa ada perlindungan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, semua adalah tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga kebenaran tanpa kita sadari akan kita menyangkal, bahkan mempengaruhi orang banyak bahwa itu tidak benar. Saya sudah pernah bergabung dengan mereka, tapi karena saya baru sadar, ya puji Tuhan aku keluar. Itu akan terjadi. Artinya mereka lagi di sini tadi, kalau kita bacakan, artinya ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini siang hari, bukan malam hari. Kalau malam hari mungkin ya ada alasan kita secara logika yang bisa ditangkap. Karena mungkin tidak ada lampu senter atau apa. Ya bisa diterima. Nah ini siang hari. Tapi mereka tidak bisa melihat. Tidak tahu bahwa dia itu Tuhan Yesus. Itu gambaran dari penyangkalan dari kebenaran. Artinya, seperti yang aku katakan tadi, bisa memakai bahwa saya sudah pernah bergabung di persekutuan itu. Tapi syukurlah, puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Makanya mereka itu sudah sesat. Nah, itu akan terjadi dan diingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa di kemudian hari akan terjadi, ada banyak mempelai-mempelai Tuhan akan gugur. Dan terjadi seperti yang terjadi kepada murid Tuhan Yesus yang 11 orang ini. Namun dalam 11 orang ini ada berbeda-beda yang terjadi setiap orang. Makanya kita diingatkan sebelumnya. Sehingga kebenaran itu gambaran dari siang hari. Tapi dikatakan mereka tidak tahu bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kita diingatkan jangan sampai kita yang melakukan itu seperti yang sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus zaman dahulu kala. Yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, di sini kita mengetahui Bapak Ibu, sekalipun murid-murid Tuhan Yesus yang terpilih, mereka tidak mengenal dia. Mereka kembali lagi ke dalam dosa. Namun Tuhan Yesus selalu mencari mereka. Namun,
Apa jawaban mereka ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau saat ini, zaman dahulu kala itu, mungkin Tuhan Yesus berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Itu pada saat itu. Kalau saat ini, Tuhan Yesus mengatakan, apakah aku mendapat iman di bumi? Apa yang harus kita katakan? Apakah seperti yang dikatakan oleh murid Tuhan Yesus itu tidak ada? Atau bagaimana? Kita diingatkan saat ini Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah mungkin tergolong sampai saat ini dalam hal kebenaran firman Tuhan ini, yang kembali lagi ke kehidupan lama, ke masa lalu, mengungkit kepahitan, dosa, dan yang kedua, kita mungkin menjauh dari Tuhan, tidak lagi mengenal kebenaran. Tapi Tuhan masih mencari kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendekat atau menjauh atau berdebat? Itu tergantung kepada kita masing-masing orang. Kalau kita berbicara di ayat yang berikutnya ini, di situ kita mengetahui bahwa ketika mereka kembali mencari dan mendengar perkataan Tuhan Yesus, kembali ke jalan kebenaran dan bertobat kembali, walaupun sudah pernah menyangkal, sudah pernah memutarbalikkan kebenaran, dan ketika mereka bertobat pada saat Tuhan Yesus memanggil mereka dan mengikuti kebenaran itu, apa yang mereka dapatkan Bapak Ibu? Upah yang tidak bisa secara jasmani dan rohani, yang tidak bisa dibayangkan oleh logika manusia. Nah, di sini Bapak Ibu kita dikuatkan, walaupun kita saat ini sering melakukan hal yang sedemikian rupa, kadang kita lupa dengan Tuhan. Bukan dengan cara yang terjadi seperti ini. Mungkin kita karena kelelahan, ketiduran, capek, bekerja, kita lupa berdoa satu patah kata kepada Tuhan, meminta syukur, terima kasih. Itu gambaran. Artinya sudah kita tidak lagi bisa membedakan siapa yang berdiri itu, dan kita tidak bisa membedakan walaupun siang hari dan malam. Artinya kita sudah melupakan Tuhan Yesus karena kita terikat dengan kebutuhan jasmani. Kita sudah capek bekerja di kantor dan lain-lain, berarti ya mungkin kita tertidur, ya lupa berdoa. Nah begitu pula walaupun kita berdoa, melayani, menghibur sesama, menguatkan, namun kita hanya memperkatakannya saja, dan apalagi kalau hanya asal-asalan. Artinya sama sekali tidak menangkap atau tidak mendapat apa-apa. Namun Tuhan Yesus berkata, hai anak-anak. Berarti bukan dikatakan, hai budak-budakku, atau hai pembantuku seperti saya. Tapi itulah belas kasihan Tuhan. Masih dicurahkan kepada kita yang masih mau mencarinya. Demikian firman Tuhan, dan saya yakin saya terbatas untuk menjelaskannya. Dan biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran itu sendiri yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam setiap langkah kita, nafas kita, dalam menjalankan perjuangan iman di tengah-tengah dunia yang saat ini. Karena saat ini juga kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang sangat gelap. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Ya, baik, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming kami. Tuhan Yesus, Engkau telah bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Apa yang harus kami lakukan dengan kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Mampukan kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak, supaya kami bisa Tuhan Yesus bertahan sampai kesudahannya. Kebenaran firman, kami semua sudah melakukan pelanggaran, kesalahan. Kami lupa akan Engkau, dan kami kembali lagi melakukan apa yang menjadi kenyamanan tugas kami di tengah-tengah dunia ini secara jasmani, Tuhan Yesus, dan menjauh daripada kebenaran firman, sehingga kami tidak mengenal kebenaran itu dan tidak mengenal Engkau lagi.
Namun Engkau Tuhan Yesus berbelas kasihan lagi kepada kami semua anak-anak. Terima kasih banyak atas belas kasihan kepada kami Tuhan Yesus. Ini kami. Engkau sudah memanggil kami untuk datang mengikuti apa yang Engkau kehendaki di dalam hati kami masing-masing. Engkau mengetahui hati-hati kami masing-masing di mana saja kami berada di belahan dunia ini Tuhan Yesus. Yang mengaku dengan sungguh-sungguh kerendahan hati dan iman percaya. Tuhan Yesus, jamalah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan berikanlah buka petunjuk apa yang mereka harus lakukan lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh Kudus. Baik lewat penglihatan, pendengaran, dan mimpi. Sehingga apa yang Engkau kehendaki untuk selanjutnya menjadi berkat baik secara rohani, terlebih secara jasmani. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan tutup ibadah kami ini. Kami masuk di seksi kesaksian. Berkatilah kami bersama-sama dengan kami. Sehingga apa yang kami saksikan menjadi kemuliaan nama-Mu. Dan terlebih-lebih menjadi pedang bermata dua. Bisa mengubah hati kami masing-masing. Yang masih mengandalkan logika dan pikiran. Dan bisa mencari kebenaran. Dan menjauhkan dari kebenaran. Yang terjadi saat ini di muka bumi. 7 cawan murka, 7 malapetaka yang sedang kami hadapi di tengah-tengah dunia yang saat ini Tuhan Yesus. Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, bencana alam, malapetaka, racun, baik yang terlihat yang tidak terlihat, segala virus, manusia yang dipakai si jahat dalam hal apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan Yesus. Engkau melewatkan dan melepaskan semua anak-anak-Mu, lindungilah mereka. Tuntun mereka lewat kebenaran firman-Mu, lewat penglihatan. Supaya kami bisa bertahan sampai kesudahannya. Dan Engkau menjauhkan mereka di bukit yang mereka tempati, di jalan-jalan yang mereka lalui. Terlebih-lebih di tempat kerja mereka, di rumah-rumah mereka, di kota-kota mereka. Dan apabila Tuhan Yesus tidak ada jalan keluar, Engkaulah yang berbicara kepada mereka secara roh, lewat mimpi penglihatan, supaya mereka akan segera keluar dari tempat tersebut. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, sehingga bisa kami terselamatkan dan bisa menjadi kemuliaan nama-Mu, kuasa-Mu yang kami terima di sekeliling kami, jika kami menjadi terang bagi semua orang. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih banyak. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Tapi ya, untuk kita semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di Zoom di luar sana, sebenarnya tidak ada yang saya sampaikan. Hanya saya ingatkan ya, kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Memang beberapa kali ya ibadah, 2 kali ibadah ketiga pasukan, dan juga ibadah masing-masing pasukan ya,
mungkin saya belum bergabung, dan itu saya secara jasmani dan rohani saya disuruh untuk tidak boleh bergabung dalam 2 kali itu, Bapak Ibu. Dan iya, saya tidak tahu apa yang terjadi secara alam roh. Ada rahasia secara alam roh. Jadi saya ingatkan, banyak mempelai Tuhan yang sudah dipercayakan hanya dengan seketika dia membuang pedangnya. Bahkan di tengah-tengah altar, dia banting pedangnya itu. Baju jiranya dia buang. Dia seakan-akan kalau di dunia ini mau berontak. Dia menakuti penguasa itu kalau di dunia ini. Melawan bahwa dia mencari kebenaran. Dia tidak menerima kebenaran, tapi supaya dia dibenarkan. Nah, mahkotanya dia buang. Dan itu terjadi dari mempelai Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan, kita semua berdoa dan berjaga-jaga. Dan ketika melakukan itu, tiba-tiba aura gelap itu akan turun dan mengelilingi sebagian anak-anak Tuhan itu. Dan dia berlari keluar. Nah, sebagian di situ ada yang sadar, ada yang kembali, ada juga yang tidak. Dan ini di kemudian hari Bapak Ibu itu akan terjadi lebih banyak lagi. Banyak yang gugur Bapak Ibu. Makanya saya dari kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita bisa mengambil atau memetik apa yang menjadi pedang kita, penunjuk jalan kita. Pepatah, panas setahun, hanya hujan 1 jam bisa hancur. Begitu pula iman Bapak Ibu ya. Jangan dengan seketika kita akan membuang apa yang sudah dipersiapkan Tuhan kepada kita. Bahkan kita meminta pembenaran kepada Tuhan itu sendiri. Bahkan kita merasa lebih benar. Padahal di balik itu kita merasa bahwa hanya belas kasihan Tuhan. Dan pada saat si jahat itu menguasai kita, kita berkata bahwa meminta pembenaran. Nah itu yang salah satunya Bapak Ibu. Saat ini roh amarah tingkat tinggi. Itu yang sedang berkuasa. Sedang memakai semua anak-anak Tuhan. Ada. Dan bukan hanya anak-anak Tuhan di ketika pasukan. Mempelai Tuhan dia pakai Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan yang sudah memiliki tingkatan ya paling tinggi. Dia pakai Bapak Ibu dengan seketika. Jadi ya sama seperti yang terjadi di kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun mereka tidak mengetahui Tuhan Yesus ketika sudah berdiri tadi. Tidak mengetahui. Tapi ketika Tuhan Yesus memanggil kembali, hai anak-anakku. Tapi mereka datang dan berhadapan. Bukan lari. Dan bukan berdebat bahwa dialah yang benar. Jadi, nah itulah cara Tuhan untuk mengingatkan kita saat ini. Mungkin kita sudah pernah mungkin terjatuh ya seperti itu. Saya sendiri ya mungkin seperti itu juga. Bukan hanya saudariku sebagian. Dan mungkin tidak semua ya. Tapi saya sendiri ya kadang sering terjadi seperti itu. Namun ketika Tuhan memanggil kita, ya jangan kita mengeraskan hati. Dan jangan kita mencari pembenaran kepada Tuhan. Karena hanya sesaat itu, akhirnya nanti ya susah untuk konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Nah, itu yang aku lihat. Dari ketiga pasukan, ya ketiga pasukan ini, dari pasukan elit, ya kita bersyukur sudah mulai berkurang ya. Banyak yang sudah bertobat sungguh-sungguh, namun ada sekitar 5 orang lagi ya. 5 orang lagi yang menyerang, dan ada yang belum pernah menyerang sebelumnya, bertambah lagi. 2 orang, ada juga dari luar yang bukan dari pasukan, sekitar 2-3 orang yang ikut menyerang. Nah, sedangkan di besi, ya ini sedang berlomba-lomba untuk mencari pelaku firman Tuhan sendiri itu Bapak Ibu. Banyak roh-roh yang sudah bangkit Bapak Ibu di pasukan besi. Rata-rata semua, dan saya ingatkan, ya semangat terus.
banyak yang sudah dipakai Tuhan di pasukan besi. Dan satu orang saya ingatkan kepada saudara Broseli ya, dari dulu sebenarnya wanita-wanita cantik itu lambang dari 3 roh kata, dan sampai saat ini itu sedang dikejar oleh roh-roh itu, sedang diincar saudariku. Roh kata itu, hati-hati, berdoa dan berjaga-jaga. Harus iman saudariku kuat. Nah, itu di besi. Sedangkan di gada, Bapak Ibu, ada sebagian yang imannya, rohnya lemah, tidak kuat, dan terikat dengan dunia. Dan terutama di sini pas Bapak Joshua, itu roh amarah, kebencian, tingkat tinggi. Ya, mohon segera Bapak bereskan, buang apa roh kebencian itu, dan roh amarah. Menurut Bapak benar secara logika, tapi bagi Tuhan itu sedang membenci kebenaran, sedang melanggar kebenaran. Ibu, ya banyak yang tertawan, sedikit roh dunia. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, tapi di balik itu banyak juga yang rohnya sudah tertidur. Dan sebagian kepahitan, dendam masa lalu yang sudah terampuni sebenarnya, tapi diingat. Kadang kita mengingatkannya sendiri kan, ya itu lagi cara si jahat untuk menawan roh kita, supaya kita bisa mengerti. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ada yang membuat saya sakit hati mungkin 2 tahun lalu. Nah, ketika sudah saya melepaskan pengampunan sungguh-sungguh, mulai dari saya mengerti menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, tiba-tiba saya ingat kembali, oh ini kemarin yang dilakukan oleh orang ini kepada saya. Nah, berakar lagi lah. Itu yang ada banyak lagi Bapak Ibu. Bukan hanya di Gada, tapi itu ada di Eli juga. Di Eli juga ada roh yang tersiksa karena dalam keluarga, ya mungkin ada tanpa sadar ya, ada suatu secara manusia jasmani ini tahu kendalikan, dan supaya seorang itu mengikuti apa kemauannya. Kadang menuju kebaikan, ya memang kebaikan, tapi Tuhan sendiri, dia sudah tahu bagaimana kemampuan kita masing-masing pribadi untuk menjadi pelaku. Tidak semua orang itu sama. Kalau semua orang sama seperti nenek moyang kita Abraham, ya sudah, pasti kita semua masuk surga. Tapi kan ada berbeda-beda. Sedangkan Petrus ya menyangkal tapi tobat. Sedangkan Thomas tidak seperti Petrus. Dia tidak menyangkal tapi tidak percaya. Nah, begitu pula kalau kita paksakan harus seperti si Petrus, menyangkal dan siap nanti bayar harga, belum tentu Thomas itu bisa melakukannya, Bapak Ibu. Nah, Tuhan sudah tahu kemampuan. Nah, begitu pula kita dalam keluarga, Bapak Ibu. Jangan kita paksakan seperti yang sudah kita miliki. Iman itu, kekuatan iman kita itu mungkin kita samakan. Ajarkan supaya dia bisa mencapai seperti itu. Padahal karena dia tidak bisa, akhirnya secara berhadapannya dia tersenyum, menerima secara sukacita, pada dalam hatinya berakar kepahitan, dan sehingga rohnya itu tersisa berteriak. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu, dan terjadi dari antara ketika kita pasukan ini Bapak Ibu, di antara anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa sebenarnya. Makanya kita ini saat ini harus berjaga-jaga. Jadi apalagi saat ini yang akan dipakai oleh si jahat, orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang terdekat kita. Semua serangan-serangan yang kita alami setiap hari. Dan itu bukan berasal dari luar. Tapi pasti kita, anak-anak Tuhan,
kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, kita tahu itu bukan berasal dari luar, tapi saat ini musuh terbesar kita adalah seisi keluarga kita, bukan secara jasmani, tapi secara rohani, sehingga bisa seseorang itu memakai dia menjadi panglima kegelapan. Jadi panglima kegelapan dia memakai wadah tersebut untuk menyerang kita. Dan ada sebagian yang di antara mempelai Tuhan ini, ada sebagian yang dalam keluarga yang sangat benci dan mulai berencana untuk bagaimana untuk membunuh secara jasmani suara kebenaran yang mengikuti ketiga pribadi ini. Nah, itu kita harus waspada, Bapak Ibu. Dan saya yakin dari kebenaran firman Tuhan tadi, berarti kita akan dikuatkan kembali. Kita tidak akan takut kembali. Karena kebenaran firman Tuhan tadi, sekalipun kita selalu melakukan kesalahan, Tuhan memanggil kita anak, bukan hamba, bukan budak, bukan pembantu. Nah, itulah kita melakukan kesalahan, kita harus segera cepat sadar. Jangan sampai kita menjauh dan mengeraskan hati. Jadi banyak anak-anak Tuhan juga, anak-anak dunia ya, yang sudah tergelam itu dan memakai gaun putih. Ada juga yang sebagian sudah sadar. Nah, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi yang awal menjadi yang terakhir. Jadi kita diingatkan bahwa lewat kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun kita kadang selama ini sudah mungkin merasa menjauh dari Tuhan, baik secara jasmani atau secara rohani, salah satu kita terlibat, apalagi kalau dua-duanya, berarti kita bersyukur saat ini. Tuhan masih memanggil kita, hai anak-anakku. Kita pergunakan semakin Tuhan itu mengatakan, hai anak-anakku, daripada dia mengatakan, dan menyala engkau sekalian yang membuat kejahatan. Jangan kita tunggu sampai kata seperti itu. Dia masih memanggil kita, hai anak-anakku. Dan kita semua masih anak-anak. Dan kita semua, saya yakin, dari kebenaran firman Tuhan ini, saudariku lebih memahami daripada saya. Saya hanya manusia yang hina dan berdosa. Dan saudariku mungkin lebih memahami. Jadi mari kita respon Bapak Ibu dengan hati yang terbuka, dengan sungguh-sungguh. Dan ada beberapa orang yang sudah saya katakan tadi. Dan ada juga yang masih belum saya katakan, karena saya, kalau saya katakan satu persatu, Bapak Ibu banyak sekali. Dan ini bukan saya dalam arti saya lebih baik daripada Bapak Ibu. Dan bukan saya mempermalukan Bapak Ibu. Tapi yang saya permalukan adalah iblis. Karena secara chat yang tahu itu hanya saya dengan saudariku. Dan hanya Tuhan dan iblis. Nah, sementara iblis itu bukan ya, malah semakin menjadi-jadi. Jadi maka harus dibongkar di depan umum supaya iblis itu ketakutan. Jadi sama dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hal-hal yang buruk itu secara manusia ketika dibaca lewat kebenaran firman Tuhan itu, yang mungkin dihapus, tidak dituliskan dalam Alkitab, tapi dituliskan. Nah, itulah cara untuk memalukan si jahat itu. Tapi makanya saya katakan, ini bukan dalam arti saya sedang memalukan saudariku, tapi saya sebenarnya sedang menyelamatkan. Walaupun saya tidak tahu bagaimana dengan saya, ya hanya saya bertanggung jawab untuk mengingatkan dan bagaimana cara memalukan si jahat itu dalam diri kita masing-masing. Bukan dalam arti saya menghakimi saya benar dan saya lebih baik. Tidak, Bapak Ibu. Kita semua sama-sama manusia yang hina dan berdosa dari antara semua pendosa. Namun kita sama-sama mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kita semua sehaluan untuk mencari cara bagaimana cara untuk menyingkirkan iblis tersebut
satu dengan yang lain. Nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi palsu, ada nabi-nabi penyamaran, banyak sekali dari antara ketiga pasukan ini Bapak Ibu. Ada juga yang tidak bisa membedakan roh kebenaran dan roh kebenaran. Pembenaran berbeda. Roh kebenaran, ya, ada dan ada roh kebenaran. Dan puji Tuhan ya, 2 minggu kemarin Pak ya, yang saya katakan Pak Edi ya, puji Tuhan ya, itu sudah benar-benar saat ini ya, nah, sudah benar-benar bertobat. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan. Nah, kepada kita yang masih belum, mungkin Roh Kudus mengatakan dalam hati kita, oh ini, berarti kita masih diberi harapan tadi. Hai anak-anakku, berarti Tuhan masih memberi kesempatan. Nah, namun kita jangan sampai lupa berdoa dan berjaga-jaga. Karena masih ada hari esok yang kita hadapi. Nah, itu yang aku maksud seperti Pak Edi tadi ya. Mungkin ya pertahankan terus. Jangan sampai hanya sampai saat ini. Tapi kita tidak tahu besok lagi. Karena si jahat masih dia memakai siapa saja. Mengendalikan diri kita ini sehingga yang tidak bisa dipermasalahkan malah kita membesarkan. Apalagi kita menghapus yang tidak bisa dipermasalahkan. Sementara yang tidak masuk akal malah kita jadikan sebuah permasalahan yang sangat besar. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Dari pasukan ini itu yang terjadi kepada anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, masuk mereka di alam roh. Dan belakangan ini mereka dipakai seperti itu Bapak Ibu. Masalah yang hanya sepele dan malah lebih dibesar-besarkan. Bagaimana masalah sepele bisa dihapuskan, sementara ya itulah cara si jahat kalau dia memakai kita tanpa sadar. Nah, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin tersinggung, menyakiti, dan mohon maaf. Maafkan saya manusia yang hina dan berdosa ini. Dalam hal ini hanya saya mengingatkan kita semua. Karena tugas kita saling mengingatkan. Kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga dalam segala hal. Di setiap nafas, di setiap langkah, dan di manapun kita berada, apa aktivitas kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak. Dan bersegala pujian syukur hormat kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kembalikan kepada host. Sebanyak ucap. Dan itu gambarannya ya sudah jelas sebenarnya. Roh copi-copi itu ya. Roh kuasa si jahat itu memasuki manusia-manusia yang sudah tidak percaya kepada Tuhan lagi. Mengaku percaya secara berkata-kata, tapi tidak menghidupkan firman Tuhan itu ya, di mereka dikuasai oleh copi-copi. Artinya yang mereka lakukan semua ya seperti sifat si jahat. Dan memang 4 hari kemarin ya saya lihat copi-copi itu sudah mau hampir memenuhi bumi ini Bapak Ibu. Dan mereka itu sudah baris berbaris. Sedang mencari siapa yang tidak ada benteng perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Mereka baris berbaris sambil berpegangan tangan Bapak Ibu. Dan itu ya akan terjadi. Sehingga manusia yang tidak percaya bisa dia pakai. Sehingga itulah gambaran dari ya seperti manusia tapi tidak ada roh kudus, bukan roh kudus lagi yang menempati dirinya itu. Artinya kalau kita dikatakan sebagai media raga ya, sebagai raga, sebagai tempat, hanya sebagai tempat ibarat misalnya botol ya, misalnya botol aqua kan, ya kita tahu semua botol aqua itu, kita tahu aqua itu kan putih. Nah, seperti itu kita ibaratkan bahwa botol aqua itu adalah tubuh kita ini. Nah, kalau kita tidak melihat isinya, mungkin itu bukan lagi air bersih, mungkin air keruh, air kotoran, ya. Kalau kita tidak melihat bagaimana warna isinya. Nah, begitu pula tubuh kita ini, ya kalau kita tidak bisa menilai orang tersebut bahwa roh apa yang ada di dalam dirinya itu.
roh yang dari atas atau roh yang dari si jahat. Nah, sama seperti botol yang aku maksud tadi. Namun kalau botol itu secara jasmani kan kita bisa bedakan karena botolnya kan putih. Nah, kalau hitam airnya berarti di dalam itu hitam airnya, berarti kita bisa katakan oh ini bukan aqua, bukan air bersih. Nah, secara menilai roh yang ada di dalam diri kita ini dan di dalam diri orang lain sesama kita bukan secara mata jasmani seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa menilai itu adalah kuasa kebenaran yang sudah kita hidupkan itu. Ketika sudah kita menghidupkan firman Tuhan itu yang akan membuat kita melihat bahwa oh ini yang ada di dalam dirinya ini. Ia berpura-pura sebagai botol aqua, padahal isinya mungkin racun tikus. Nah, kalau kita tidak bisa melihat, nah misalnya kalau mata kita buta kan, berarti ya walaupun orang itu berkata oh ini air bersih, nah kita raba ya ini botol aqua, padahal kita karena buta kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu racun tikus kan. Nah begitu pula roh kita ini ketika kita tidak menghidupkan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah terang dan pelita, berarti kita tidak tahu. Akhirnya kita akan ikut bersama mereka. Nah ketika kita menghidupkan firman Tuhan, itulah yang menjadi kita bisa membedakan dan yang menjadi pedang bermata dua. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah makanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya dalam segala hal kita harus libatkan Tuhan. Jangan sampai kita menghidupkan apa yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya, kita kembali lagi. Jadi dalam segala hal kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu gambaran dari ya saat ini ya seperti roh jobi-jobi itu akan memasuki semua tubuh-tubuh manusia. Dan siapa saja bisa dia pakai yang sudah tidak percaya lagi suara kebenaran dan yang menghujat, yang mengatakan kebenaran. Tapi itu ya wajar terjadi karena saatnya juga ya sudah terjadi dan akan lebih terjadi lagi, sehingga di Jakarta itu nanti bukan hanya tenggelam, banyak darah. Jadi ya memang itu kalau suatu saat jobi-jobi itu memakai manusia siapa saja ya bisa terjadi yang tidak kita inginkan. Intinya kalau si jahat yang memakai seseorang itu, artinya semua yang akan terjadi kekacauan, tidak ada kedamaian, semua fitnah, kesombongan, itu berasal dari si jahat. Jadi itulah secara jasmani yang bisa kita nilai. Kalau saya ada kesombongan, ada iri hati, adu domba, merasa benar, dan marah-marah, dan lain-lain, berarti saudaraku sendiri bisa menilai saya ini bahwa berasal dari roh dunia, sekalipun aku berapi-api mengatakan kita bertobat saudara, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, walaupun saya menangis pada saat mengatakan itu, jangan percayai, artinya saya sedang menyamar Bapak Ibu. Jadi itu secara mata nyata yang bisa kita saksikan. Jadi secara nyata juga ada yang pintar bersembunyi Bapak Ibu. Jadi yang bisa melihatnya hanya kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah Bucan dari penglihatan Bucan ya saat ini seperti itu yang akan terjadi di muka bumi ini, akan memakai manusia-manusia, sehingga ya satu persatu kita harus menghadapinya. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan ada suami, anak, ada gembala, ada pendeta di samping kita, tidak ada. Berarti hanya iman kita masing-masing pribadi. Berarti imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kita diingatkan bahwa saat ini kita harus mempersiapkan segala perlengkapan senjata rohani untuk melawan roh-roh tersebut. Jadi itu saja Bucan. Terima kasih banyak.